Saya melihat ini apalagi dalam waktu yang bersamaan 3 harimau meninggal. Insting kan tetap ada bang. Saya melihat ini apalagi dalam waktu yang bersamaan 3 harimau meninggal, ya mati di sini. Ini artinya apa? Karena kurangnya pemeliharaan, makanan juga kurang. Kenapa? Karena tidak adanya dana yang digunakan. Siapa yang mau mengelola ini? Kalau hanya mengandalkan karcis tidak mungkin. Pemerintah harus segera mungkin, pemerintah Kota Medan mengambil sikap, tidak menunggu-nunggu pihak ketiga. Tapi Pemkot kan punya anggaran untuk bisa disisihkan kemari untuk memperbaiki ini. Tidak hanya harimau tapi satwa lain juga. Dulu skemanya di zaman abang seperti apa bang? Ya kita buat, kita bantu penyertaan modal, kita kontrol, kita awasi. Ya. Kalau hanya untuk kita mengandalkan pihak ketiga tidak mungkin ada perubahan. Saya kira makin bulan ke depan ini makin banyak lagi yang satwa-satwa yang hilang di apa ini kebun binatang ini. Medan Zoo masih nama Medan Zoo itu tahu salah dibesar-besarkan kali kalau begini, bukan Medan Zoo namanya lagi ya. Karena bukan lagi kebanggaan masyarakat kalau begini, karena kayak hutan semua, tidak ada yang pelihara apapun. Ya, jangan setapak juga tidak, apapun tidak. Penyakit orang datang masuk ke kebun binatang sekarang. Saya tidak pernah mengkritisi, tapi saya kritisi pemerintah kota supaya membuat perhatian khusus ke sini. Dan APBD Medan kan besar, masa nggak bisa dikucurkan kemari untuk membenahi ini segera, ya? Bang, akan mudah orang mengatakan kunjungan abang ke sini politis. Kalau abang melihat harusnya seperti apa? Saya tidak politis, semua orang mengatakan seperti itu kok. Medan Zoo tidak diurus. Tapi aspek kepentingan satuannya juga yang harus kita perhatikan. Ya kita kan punya, ini kan aset masyarakat. Tidaklah semua pembangunan itu harus menghasilkan sesuatu, tapi kepentingan pelayanan masyarakat juga ini. Ini kan jadi taman edukasi kalau diurus baik.
Dulu kan taman edukasi, sekarang apa yang taman edukasi? Orang kita mau datang kok. Sebagai direksi perusahaan umum daerah yang membawahi salah satunya unit usaha kami itu kebun binatang di sini. Nah, terkait pasca kematian satwa kemarin, nah sebelumnya juga kita sudah melakukan medical check up, pemeriksaan pada saat kematian harimau Sumatera yang bernama RH pertama. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan terhadap seluruh satwa, khususnya harimau, bersama dengan pihak BKSDA. Nah, jadi didapati dari 6 kemarin harimau Sumatera yang ada mengalami memang kondisi penyakit, ya, penyakit yang memang sudah lama sebenarnya, dan kalau dalam istilah kedokteran hewannya disebut dubius infausta. Jadi memang kondisi hewan kita di sini, terutama harimau Sumateranya, memang sedang ada penyakitnya. Nah, salah satunya tadi termasuk yang teman-teman media lihat, ada yang namanya sorik. Itu dari hasil pemeriksaan juga memang disimpulkan penyakitnya ada dubius infausta juga. Sekarat ya berarti ya Pak? Kalau dibilang sudah sekarat tidak, tetapi dengan kondisi yang ada hari ini, dengan penyakit yang ada di dalam, kemungkinan besar untuk pulih itu sulit. Nah, termasuklah juga yang sudah mati kemarin, Nurhaliza. Nah, dan ini memang sudah semacam bentuk prediksi ya dari kita juga, termasuk juga dari teman-teman di BKSDA. Hari ini kondisi harimau yang ada memang mau tidak mau ya tinggal, karena dengan kondisi penyakit yang ada, kita coba melakukan perawatan aja secara intensif. Tetapi untuk kemungkinan pulihnya sedikit lebih kecil kemungkinannya. Itu dia. Kalau BKSDA menyebut hasil penilaian dari BKSDA Sumatera Utara kan sudah tidak layak Pak kondisi kandang dan tempat-tempatnya. Langkah kita seperti apa Pak? Baik, jadi kalau kita ikutin regulasi dari animal welfare, ya kan, dari BKSDA, ini kebun binatang ini kan sudah ada dari 2005. Jadi kan itu konsep pola yang lama. Nah, dari 2005 sampai dengan hari ini memang belum ada perbaikan apapun, karena belum ada juga APBD yang masuk kemari. Jadi kita sedikit tertinggal memang kalau secara aturan, secara apa yang menjadi keinginan BKSDA untuk animal welfare, kita memang belum bisa mengikutinya gitu. Pak, artinya benar bahwa kita kesulitan ekonomi hari ini Pak? Jadi pasca COVID kemarin, salah satunya kebun binatang ini terdampak, sangat-sangat terdampak. Nah, ketika kami masuk pun kemarin dilantik oleh Pak Wali, kondisi perusahaan umum daerah khususnya kebun binatang ini memang benar-benar sangat-sangat drastis penurunannya. Ditambah lagi pasca COVID belum selesai, kita belum break even point lah istilahnya. Nah, ada kompetitor-kompetitor lain juga, nah, sehingga akibatnya menurunnya inilah pastinya menurunnya kemampuan finansial dari perusahaan umum daerah, khususnya di unit di sini. Terdampak kepada karyawan Pak, kabarnya udah 6 bulan nggak gajian Pak? Baik, jadi kalau untuk permasalahan gaji, boleh saya coba luruskan, memang benar, tetapi bukan seperti itu dia yang ada di gambaran. Bukan berarti teman-teman di sini itu tidak bergaji 4 bulan, maaf. Tetapi dengan kondisi real, misalnya gajinya 100%, gitu kan. Nah, karena kondisi finansial kita yang sedikit menurun kemarin, kita hanya mampu membayarkan gaji itu misalnya dalam 1 bulan 30%, kemudian 50% dicicil sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena terus terang kalau dari sini
dari tiket yang masuk, ya kan ini kan hanya kita pergunakan untuk kebutuhan operasional di sini murni, seperti misalnya pakan satwa, kemudian listrik, air dan yang lain-lainnya di sini. Nah, itu murni kita dapat dari hasil tiket yang masuk. Untuk gaji-gaji teman-teman yang ada di sini, itulah kita lakukan subsidi silang dari unit usaha PD pembangunan yang lain, misalnya dari gudang yang mungkin sedikit hari ini masih bisa memberikan surplus bagi perusahaan. Nah, itulah menjadi gaji juga bagi teman-teman yang ada di sini gitu. Namun tidak full. Makanya kalau dibilang gajinya telat 4 bulan, ya memang kondisinya benar, tapi sebenarnya tiap bulannya masih bergaji, tetapi kalau fullnya, nah hitungan fullnya teman-teman ini baru bergaji sampai dengan bulan Agustus.